Shalom semuanya, kembali bersama saya Widiatmo Kurniadi. Di sini saya akan membahas secara singkat mengenai konsep dasar dari fungsi gamma dan contoh soal yang akan dikerjakan. Oke, fungsi gamma didefinisikan sebagai gamma x sama dengan integral dari 0 sampai ke tab berhingga t pangkat x min 1 dikali e pangkat minus t dt. Dengan syarat x-nya lebih dari 0. Nah, jadi di sini yang menjadi input adalah semua bilangan real x yang bernilai positif. Oke. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam konsep dasar tentang fungsi gamma dan satu sifatnya. Pada bagian awal telah diberikan bahwa gamma x itu sama dengan integral dari 0 sampai ke tab berhingga t pangkat x min 1 e pangkat minus t dt. Nah, ini dengan syarat x-nya lebih dari 0. Nah, sekarang bagaimana kalau x-nya itu diganti dengan 1 sebagai berikut. Jadi, untuk x sama dengan 1, maka gamma 1 ini sama dengan integral dari 0 sampai ke tab berhingga. Karena x-nya adalah 1, maka kita punya t pangkat 1 min 1, yaitu t pangkat 0. T pangkat 0 adalah 1. Jadi kita punya 1 dikali e pangkat minus t dt. Nah, ini akan sama dengan minus e pangkat minus t 0 sampai ke tab berhingga. Nah, sekarang kita punya bahwa ini akan sama dengan min 1 per e pangkat t dari 0 sampai ke tab berhingga. Nah, sekarang perhatikan. Jika t-nya diperbesar sampai menuju ke tab berhingga, maka nilai penyebutnya akan semakin besar, sehingga 1 dibagi dengan bilangan yang sangat besar adalah akan menuju ke 0. Sehingga kita punya 0. Nah, di sini karena minus, maka minus dari min saat t-nya bernilai 0, maka e pangkat 0 adalah 1. Jadi ini min 1. Yang sama dengan 1. Jadi kita punya gamma 1 itu akan bernilai 1. Oke. Jadi kita punya gamma 1 akan bernilai 1. Nah, sekarang untuk x yang bernilai x tambah 1 sebagai berikut. Jadi di sini untuk x tambah 1. Nah, jadi kita punya gamma x tambah 1 itu sama dengan integral dari 0 sampai ke tab berhingga t pangkat x e pangkat minus t dt. Nah, kita misalkan u-nya itu sama dengan t pangkat x dan du itu sama dengan x kali t pangkat x min 1 dt. Dan kita punya dv itu sama dengan e pangkat minus t dt. Sehingga v-nya itu sama dengan minus e pangkat minus t. Nah, dari hasil yang sebelah kanan, kita punya hasil sebagai berikut. Jadi ini sama dengan, kita akan menggunakan teknik integral parsial, yaitu menjadi minus t pangkat x
E pangkat minus T dari 0 sampai ke Tabringga dikurang integral dari 0 sampai ke Tabringga minus E pangkat minus T dikalikan dengan X kali T pangkat X min 1 dt. Nah, sehingga sama dengan minus T pangkat X E pangkat minus T dari 0 sampai ke Tabringga. Di sini karena kita punya minus dan minus, maka menjadi plus integral dari 0 sampai ke Tabringga. Ini X-nya bisa kita keluarkan sehingga menjadi X. Oh, jadi tambah X kali integral dari 0 sampai ke Tabringga T pangkat X min 1 dikalikan dengan E pangkat minus T dt. Nah, sekarang perhatikan yang dilingkari dengan warna kuning. Di sini. Oke. Karena nilainya menuju ke T-nya menuju ke Tabringga, maka kita bisa menuliskan limit T menuju ke K. Di sini kita punya minus T pangkat X E pangkat minus T, minus T pangkat X di sini E pangkat minus T dari 0 sampai dengan K. Nah, berarti di sini K-nya limit K menuju ke Tabringga. Oke. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita punya bahwa ini akan sama dengan limit K menuju ke Tabringga minus T pangkat X per E pangkat T. Nah, di sini dari 0 sampai dengan K. Oke, nah menurut yang sebelah kiri, saat T-nya adalah 0, untuk T-nya sama dengan 0, maka penyebutnya di sini akan bernilai 1. Tetapi kita melihat bahwa pembilang juga ada 0. Jadi kita punya minus 0 pangkat X. Oke, jadi di sini kita punya, ini sama dengan limit K menuju ke Tabringga. Nah, di sini kita punya minus K pangkat X per E pangkat K ditambah 0. Nah, sekarang perhatikan. Perhatikan bentuk terakhir ini bahwa minus K pangkat X dibagi dengan E pangkat K. Nah, di sini kita punya bahwa karena E pangkat K itu lebih dari minus K pangkat X, maka hasil limitnya adalah hasil limit yang E pangkat K membagi minus K pangkat X adalah 0. Ini akan menjadi 0. Oke, jadi kita punya pada yang warna putih, di sini, kita mendapatkan hasil bahwa ini sama dengan 0 tambah X kali integral dari 0 sampai ke Tabringga T pangkat X min 1 dikalikan dengan E pangkat minus T dt. Nah, ini akan sama dengan
X dikalikan dengan gamma X. Nah, di sini kita punya sifat bahwa gamma X tambah 1 ini akan sama dengan X kali gamma X. Nah, inilah sifat yang pertama atau konsep dasar yang pertama. Nah, konsep ini akan digunakan untuk menjawab soal di bagian akhir nanti. Nah, sekarang ada hubungan antara fungsi gamma dengan faktorial yang pernah kita kenal atau pelajari pada SMA sebagai berikut. Jadi, untuk setiap n anggota bilangan asli, berlaku gamma n sama dengan n-1 faktorial. Buktinya adalah sebagai berikut. Kita akan buktikan dengan prinsip induksi matematika. Oke, bukti. Nah, di sini kita punya pernyataan Pn adalah gamma n itu sama dengan n-1 faktorial. Ini untuk n anggota bilangan asli. Nah, sekarang akan dibuktikan bahwa pernyataan Pn benar untuk n sama dengan 1. Jadi langkah pertamanya atau basis induksinya adalah langkah pertama Pn benar. Atau kita akan buktikan Pn benar untuk n sama dengan 1. Nah, sekarang gamma 1 itu sama dengan integral dari 0 sampai ke tabel hingga T pangkat 1 min 1 dikalikan dengan E pangkat minus T dt. Setelah kita buktikan pada slide yang sebelumnya bahwa gamma 1 ini sama dengan 1. Oke, ini sama dengan 1. Nah, sekarang karena gamma 1 sama dengan 1, nilai 1 ini kan sama dengan 0 faktorial. Ini sama dengan 0 faktorial. Nah, 0 faktorial ini sama dengan 1 min 1 faktorial. Karena gamma 1 sama dengan 1 yang sama dengan 1 min 1 faktorial, maka terbukti bahwa Pn benar untuk n sama dengan 1. Jadi kita punya kesimpulan bahwa seperti ini, Pn benar untuk n sama dengan 1. Oke, nah diasumsikan, langkah 2, diasumsikan Pn benar untuk n sama dengan k anggota bilangan asli. Oke. Nah, jadi kita punya asumsi bahwa yaitu gamma k ini sama dengan k min 1 faktorial. Nah, sekarang kita akan buktikan bahwa Pn benar untuk n sama dengan k plus 1 sebagai berikut. Jadi, untuk n sama dengan k plus 1. Nah, kita punya gamma k plus 1 itu sama dengan, nah ini menurut sifat yang telah kita perlihatkan pada slide sebelumnya, yaitu karena gamma X tambah 1 sama dengan X kali gamma X, maka gamma K plus 1 ini sama dengan K dikalikan dengan gamma K.
Nah, pada asumsi kita punya gamma K, ini kan sama dengan K-1 faktorial. Sehingga ini sama dengan K dikalikan dengan K-1 faktorial. Nah, K dikali K-1 faktorial, ini kan sama dengan K faktorial. Nah, K faktorial dapat dinyatakan sebagai K plus 1 min 1 faktorial. Nah, jadi terbukti bahwa jadi di sini kita punya kesimpulan bahwa PN benar untuk N sama dengan K plus 1. Nah, maka untuk kesimpulan secara keseluruhan dari pernyataan nomor 1 adalah sebagai berikut. Jadi, untuk setiap N anggota himpunan bilangan asli, terbukti bahwa gamma N itu sama dengan N-1 faktorial. Nah, ini yang warna putih untuk bukti dari kesimpulan dari pernyataan awal, sedangkan yang warna merah pada nomor 2 merupakan kesimpulan untuk pernyataan yang nomor 2, yaitu bukti untuk N sama dengan K plus 1. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam contoh soal dan pembahasannya. Tentukan nilai dari len sigma alfa dari 1 sampai ke tab berhingga, integral dari 0 sampai ke tab berhingga, T pangkat alfa min 1 dikalikan E pangkat, ini ada minus, oke, ini kita punya minus T per E pangkat minus T per 2021 per 2021 dikalikan dengan alfa min 1 faktorial kuadrat dt. Nah, kita akan mengerjakan dari dalam, lalu nanti keluar. Kita akan mengerjakan yang ini dulu. Nah, oke, kita jawab. Integral dari 0 sampai ke tab berhingga T pangkat alfa min 1 dikalikan dengan E pangkat minus T per 2021 per 2021 dikalikan dengan alfa min 1 faktorial kuadrat dt. Nah, di sini kita melihat bahwa pada penyebut tidak ada variabel T-nya. Jadi kita bisa keluarkan dari tanda integral sehingga menjadi ini sama dengan 1 per 2021 dikalikan dengan alfa min 1 faktorial kuadrat. Ada 1. Lalu integral dari 0 sampai ke tab berhingga T pangkat alfa min 1 E pangkat minus T per 2021 dt. Nah, ini sama dengan, di sini kita melihat bahwa E pangkat minus T per 2021
T per 2021 dapat kita misalkan sebagai variabel lain. Oke, kita misalkan, misal R itu sama dengan T per 2021. Sehingga DR ini sama dengan DT per 2021 atau DT ini sama dengan 2021 DR. Sehingga ini sama dengan, oh ya, kemudian kita di sini punya, karena T-nya dari 0 sampai kita berhingga, maka kita mendapatkan R0 ini sama dengan 0 dibagi dengan 2021, tetap 0. Sedangkan R1-nya itu sama dengan ya tabringga dibagi bilangan berapapun hasil adalah tabringga. Nah, seperti ini, jika kita mendapatkan 1 per 2021 dikalikan dengan alfa min 1 faktorial kuadrat dikali integral dari 0 sampai ke tabringga 2021 pangkat alfa min 1 dikalikan dengan, oh ya, ini 2021 R, maaf, dikalikan dengan E pangkat minus R dikali 2021 ER. Nah, maka akan menjadi ini sama dengan 1 per 2021 dikali alfa min 1 faktorial kuadrat dikalikan dengan 2021 pangkat alfa min 1 dikalikan dengan integral dari, Nah, sebelumnya perhatikan dulu untuk yang bagian persamaan sebelumnya, kita bisa menghilangkan 2021 yang bawah dengan yang atas. Ini. Sehingga di sini kita punya sama dengan 1 per 2021 kali alfa min 1 faktorial kuadrat dikalikan 2021 pangkat alfa min 1 didapatkan dari, jadi pangkatnya ini masuk ke dalam sehingga per sukunya dipangkatkan dengan alfa min 1 sehingga menjadi 2021 pangkat alfa min 1 dikalikan dengan integral dari 0 sampai ke tabringga R pangkat alfa min 1 dikalikan dengan E pangkat minus R ER. Nah, sekarang kita mendapatkan hasil bahwa, oh ya, ini sudah dicoret. Ini tinggal alfa min 1 faktorial kuadrat. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Pada yang dilingkari dengan warna putih, integral dari 0 sampai ke tabringga R pangkat alfa min 1 E pangkat minus RDR ini kan sama dengan gamma alfa. Nah, kalau kita perhatikan pada soal, yaitu ada sigma dari alfa
sama dengan 1 sampai ke tahap berhingga, maka di sini alfanya adalah bilangan asli. Sehingga integral dari 0 sampai ke tahap berhingga gamma alfa min 1 kali E pangkat minus RDR ini sama dengan alfa min 1 faktorial. Nah, jadi kita punya 2021 pangkat alfa min 1 kali alfa min 1 faktorial dibagi dengan alfa min 1 faktorial kuadrat. Kita bisa coret kuadratnya dengan alfa min 1 faktorial di atas, sehingga menjadi 2021 pangkat alfa min 1 per alfa min 1 faktorial. Oke, ini baru bagian dalam. Sekarang kita akan mengerjakan keluar. Jadi, kita punya sigma alfa sama dengan 1, alfa dari 1 sampai ke tahap berhingga, 2021 pangkat alfa min 1 per alfa min 1 faktorial. Nah, kita ingat deret Maclaurin untuk E pangkat X sebagai berikut. Jadi kita punya bahwa E pangkat X ini sama dengan 1 tambah X kuadrat per 2 faktorial tambah X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya sampai ke tahap berhingga. Nah, ini sama dengan sigma K dari 1 sampai ke tahap berhingga X pangkat K min 1 per K min 1 faktorial. Nah, di sini jika X-nya diganti dengan 2021 dan K-nya diganti dengan alfa, maka akan memberikan hasil yang warna kuning. Sehingga hasil yang warna kuning ini akan sama dengan ini akan sama dengan E pangkat 2021. Nah, sehingga akibatnya kita punya len dari E pangkat 2021. Nah, ini sama dengan 2021. Oke, karena hasilnya sama dengan 2021, maka selamat tahun baru. Oke. Selamat tahun baru. Dan jagalah kesehatan Anda semuanya. And stay healthy. Nah, mudah-mudahan tulisannya benar. Oke, itu dari saya. Salam, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.